Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka ijtihaduka fima dhamina laka ay takaffalallahu laka bihi wa huwa ar-rizqu tafaddulan minhu wa ihsanan. Qala ta'ala wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum ila ghairi dhalik min al-ayat. Wa taqsimuka fima talaba minka wa huwa al-amalu alladhi tatawassalu bihi 'adatan ila maulaka min adhkarin wa salawatin wa auradin wa ghairi dhalika min anwa'i ta'at. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun al-ayat. Wal matlub min al-murid as-sa'yu fi qutil arwah wa huwa dhikrul maula wa fi'lu ma yuqarribu ilayhi la qutul asbah dan kaimun bihi ghairu wa huwa maula dalilun ala intimasi ay amal basirah minka. Berkata Ibn Athaillah Az-Zakandari, kita baca terjemahan kalam hikmah matanya. Ijtihaduka fima dhamina laka, kesungguhan engkau fima dhamina laka pada barang yang telah Allah daman, telah Allah jamin bagi engkau. Kesungguhan engkau dalam mengejar apa yang sudah Allah jamin bagi engkau. Wa taqsiruka, dan kelalaian engkau bima talaba minka pada apa yang Allah tuntut daripada engkau. Dalilun, itu tanda atau bukti atau indikator ala intimasil basirah, di atas tuli pandangan mata hati minka daripada kamu. Mana intimas ama, buta atau rabun. Artinya Allah bertuntut batanya daripada ibadah. Hana daripada rezeki, hana rezeki tanggung. Rezeki tanggung oleh Allah, yang riu batanya daripada ibadah. Tak tinggal ibadah, tak ada rezeki. Yang berarti dia tak bersungguh-sungguh pada yang tahu tanggung, tak beladoro pada yang riu. Yang riu bila ibadah, kan pada rezeki. Apa dia yang tak perlu rezeki, bahan ibadah. Dengan negara-negara tak perlu rezeki, dua dah ibadah. Yang berarti dalil bahawa adanya rabun mata hati. Mata hati ni mata lahir. Mata lahir kalau kait mata, tapi mata batin rabun. Amal basirah, kesungguhanmu mengejar apa yang sudah dijamin Allah untukmu, dan kelalaianmu melaksanakan apa yang dituntut darimu adalah bukti dari rabunnya mata hati. Jadi yang Allah harapkan adalah kita hanya berjuang demi untuk pencerahan spiritual dan kesiapan hanya untuk akhirat. Yang diharapkan oleh Allah padanya. Kita balik. Adanya tak kelalaian hanya ada bukut, malah ada yang kejar, ada yang tak kejar di Allah. Sehingga meminta rezeki dua ke Allah yang beri rezeki. Anda ingat ke zat yang memberi rezeki, yang tu belada meminta rezeki. Ya. Yang nilai terapi. Kemudian berarti yang mana hanya dalam cara rezeki dia. Dan hanya yang berkaitan ijtihad juga. Yang dicela ijtihad. Mana ijtihad? Istifraq. Tapa api wate, tapi kosong wate, dengan doktor. Yang baru anggap tercela. Itu dah penjelasan dalam syarah. Ketika tampil dengan ijtihad yang menunjukkan bahawa minta rezeki yang hana ijtihad, yang la baksa dan murid. Ulam yang hana tampil ada ibadah. Ini jadi keladau daripada ibadat kalau minta rezeki, yang tercela. Tahu di penjelasan Tuan Abdullah Syurkawi, sudah ada apa-apa. Makna ma dhamina laka ay takaffalullahu laka. Makna dhamina laka artinya barang yang bertakaful. Takaful
Malaysia ada asuransi tetap takaful lagi penjaminan. Ijtihad kamu pada barang yang ditakaful oleh Allah bagi kamu dengannya barang, dijamin oleh Allah bagi kamu dengannya barang, bahwa rizqu, dan ianya barang yang dijamin oleh Allah itulah rezeki. Bahkan Allah yang jamin rezeki kepadanya bukan kewajiban ke tafadulan minhu wa ihsana, karunia daripada Allah dan sebagai bentuk ihsan kebaikan Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha, berapa banyak daripada dabbah yang tidak membawa akan rezekinya. Dabbah binatang-binatang lampanya mana pernah dia orang bawa imej rezeki. Kena dibuk imej rezeki kena ya. Dia mau pulang guru aja pernah imej rezeki. Dia pernah dalam tu. Kantong makanan, kantong minuman, kantong ubat, kata kita. Dia campur dah apa ya? Ayat ni. Yang lain dapat lagi kepada Allah datang minum rizqah. Allah yang berdoa iyyakum. Allah yang memberi rezeki akannya dapat dan akan kamu. Ila ghairi dzalika, lain demikian daripada ayat. Bila ayat-ayat menunjukkan Allah utama ditanggung rezeki dan. Tapi kedua yang ditanggungllah rezeki mazmun. Rezeki mazmun yang juga lah kita menggunakan Siratul Talibin. Rezeki bagi dia macam nama mazmun, nama pesum, nama mamluk, nama un. Rezeki mazmun, rezeki yang dijamin oleh Allah. Rezeki yang dijamin oleh Allah, rezeki yang hanya untuk jiwa ibadah. Han mati juga dalam bentuk batas batai hidup. Ini rezeki mazmun. Di bicara rezeki, mati juga dalam bentuk batai, ini batai ni tak rezeki. Juga dalam bentuk batai, tetap acara gerai untuk rezeki. Padahal kat orang ni. Orang kedai kan ada kajian kau ni. Orang kumpul kan ada berikah, ada takdir. Ini ajarannya rezeki mazmun kalau tanggung oleh Allah. Nah rezeki maksud, rezeki maksud rezeki yang kali redaksi kali bagi dan ilmu azali. Nah rezeki mamluknya yang kami miliki dia. Nah rezeki maun yang dijanjikan oleh Allah. Wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi rezeki pada tempat yang dia tanggalkan rezeki maun. Rezeki maunnya baru terlupa guna syarat. Syaratnya itu takwa. Yang baru rezeki maun. Jadi rezeki yang wajib dan bertawakal kepada Allah nya rezeki mazlum. Adapun yang lain wajibnya hanya wajib tawakal. Jadi rezeki yang wajib tawakal Allah nya rezeki mazlum yang dijamin oleh Allah. Yang lainnya hanya lupa tawakal. Boleh mereka lupa tawakal. Tetap payah usaha mana handal poi. Hai poi kau kai gagal ni boleh berdarah ni payah tawakal karena yang dijamin oleh Allah itu kan perubahan motor dijamin oleh Allah rezeki yang untuk kiwamul badan, untuk berlangsung hidupnya yang mazlum utama. Dan taksiruka, taksirnya keteledoran atau kelalaian. Taksir kamu pada barang yang Allah tuntut daripada kamu. Wa ada man yang dituntut oleh Allah padanya. Al-amal alladhi tatawassalu bihi adatan ila maulaka. Amal yang kamu sampai dengannya amal pada adat kepada Tuhan kamu. Sebab secara adat yang suruh Tuhan kali beramal. Mana orang yang hendak payah beramal kepada Tuhan. Yang itu lagi kita tahu hamba muradi. Hamba muradinya hamba iradah oleh Allah. Yang kadang-kadang menyentuh Allah melalui proses beramal. Contoh yang ini dengan contoh berzihir berumum yang dari diingkari Allah ketika lalu Fir'aun menang Nabi Musa dan sihirnya wajib tersungkur di sujud padanya. Pada sujud Allah menampakkan aras katanya kuat iman yang hakul yakin sehingga ada diancam nilai kekor laki dan jauh senang seling hanya dirubah ikut begitu. Yang hamba-hamba yang dibentuk oleh Allah melalui proses amal tanpa beramal lagi iman terus. Nah, tapi secara adat dia harus beramal dia. Mungkin perlu adu. Sebab inna rahmatullah qaribun minal
Mesti rahmat Allah do menurut yang berbuat baik dan yang berbuat maksiat do rahmat Allah. Ini betul rahmat Allah ya. Buat baik dia tidak beramal secara ada. Akhirnya dua orang itu hamba betul oleh Allah dengan cara cepat. Anak bayar melalui proses beramal, tapi secara adalnya al-amal alladhi tatawassal bihi adatan ila maulak. Amal yang kamu sampai dengannya amal kepada Tuhan kamu adatan secara adal. Pandai amalnya zikir, salawat, sembahyang, aurat dan wirid-wirid dan lain demikian daripada berbagai macam ketaatan. Allah berfirman dalam Quran, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami jadikan jin dan manusia hikmahnya kecuali untuk beribadat kepada Allah. Akan menang dari bulan fal matlub minal murid yang dituntut oleh Allah bagi si murid, mana murid yang kana iradah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang akan murid. Yang dituntut bagi murid as-sa'yu berusaha fi qutil arwah dalam memberi makanan kepada kut arwah dan kut asbah. Nyabu yang kut asbah tubuh. Sembahyang, zikir, wirid dan ibadah-ibadah lain yang kutul arwah itu. Tanya betul-betul di Allah berusaha untuk bagi makanan kepada roh. Bahawa dianya makanan pokok roh zikrul maula, ingat ke Tuhan, wa fi'lu ma yuqarribu ilaih, dan perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. La kutul asbah, bukan yang dituntutkan daripada si murid itu memberi makanan kepada tubuh. Dan kaimu bihi ghairu, karena memberi makanan kepada tubuh telah diurus dengannya oleh selainnya si murid. Dah lain murid bahwa maula itu Tuhannya. Jadi beri makanan ke tubuh kau guru Tuhan, daga angke Tuhan. Yang dituntut padanya guyubi makanan gerau yang nabi. Dia ada budi gerau, ada produk tubuh. Padahal tubuh kan menjaga di Allah. Tapi roh pulang padanya hanya nabi makanan gerau, tapi makanan ke tubuh. Yang nyatanya lalu pak kita ada yang bagi jamin di Allah. Lalu sungguh-sungguh bak kita ada yang dijamin oleh Allah, lalu bak ada yang dituntut di Allah, yang dikadalil ada intimasil basirah kita. Dalil diatur tertutup mata hati daripada kamu. Kumana intimas ama buta orang. Wahia dianya basirah itu ainun fil qalbi, mata yang dalam hati. Mata yang nama oleh itu basirah. Nah itu yang mata yang nama hati kan basirah, naya itu sah di basirah dan basirah beda. Yang ainul basirah yang mata, yang ainul basirah yang mata hati. Wahia adanya basirah itu ainun fil qalbi, mata yang ada dalam hati, yudirik yang memperdapat akan umur maknawiyah, perkara-perkara maknawi. Sebagaimana bahwa sungguh mata yang nama boleh memperdapat akan perkara-perkara yang bisa diperdapat di indera masusah. Kalau berada di awal sana sendiri, lagi matanya bacut na kotoran, tanya hanggip dekala, demang duit mata. Makin daupi makin berah hanggap diudi. Nanti mata ade bacut na maksiat dan salah Tuhan, putar mata ade hanggap dekala. Maka bahkan mata ade yang tidak bisa melihat, anak putar dengan dosa. Lagi mata boleh punya mengkandung mempulain handui kadang nanti mata hati. Wa fi ta'biri bil ijtihad, dan pada ta'bir yang musannif dengan ijtihad. Iaitu kan yang dicela guna ijtihad. Itu isyarat ila anna talab rizqi min ghairi ijtihad la ba'sa bihi lil murid. Isyarat kepada bahawa semua mencari rezeki daripada tidak ijtihad. Mana minta rezeki hanya ijtihad, minta rezeki sekedar saja, hanya tamabihta. Itulah bahasa bihi murid, tidak mengapa dengannya bagi murid. Wala yadul ala intimasi basiratihi, dan tidak menunjukkan dia itu buta mata hatinya si murid. Jadi baru itunya kebuta mata hati, itunya dah mengabdikan mata minta rezeki, sehingga lalai daripada ibadat ke Allah. Apa dua buah kaitnya?
ijtihaduka fima baminadaka taksiruka fima talabanika. Apa kata kunci ni? Pertama, beratkan dan mabih bak minta rezeki. Kedua, lalu bak dan puput atas yang diudah Allah. Tapi bila tak mabih minta rezeki dan tak mabih dan puput atas yang diudah Allah, ada berjelasi. Ada tak mabih bak dan puput atas yang diudah Allah, mana ada mabih bak minta rezeki. Ada berjelasi. Yang baru terjelas, tak mabih bak minta rezeki, lalu dan telur tanya bak dan puput atas yang diudah Allah. Di dalam navigasi, dalam tampil mu'alif bil ijtihad isy'ar, dengan bersungguh minta rezeki pada anak ijtihad padanya, itu hanya maksud fil kalam bahwa kadali adalah mubah wa ma'dun fi, karena minta rezekinya bentuk yang lebih izin Allah. Wabtahu min rizqillah, kan minta rezeki Allah. Jadi hanya gejala yang lebih izin dan yang dibolehkan dalam agama. Yang tercela dalam pandangan musannif itu pada dalam pandangan ulama tasawuf, yang tercela adalah menghabis-habis gigit bab minta rezeki yang kau nak Allah, lalu ibadahnya yang tercela. Itu apa pada kuncian pada tadi ijtihad juga atau taksir juga. Di ijtihad kamu dan taksir kamu. Punya ijtihad tu hana taksir aku atau hana ijtihad dan hana taksir yang hana musik. Jadi kesimpulan ini, kalau hikmatnya kembali kepada i'tikad, karena yang dipilihnya macam kembali ke tauhid, maka hikamnya pada tahu lagi ihya, kita tahu tauhid. Karena setiap kalam hikmatnya bersumber kepada akidah. Kalam hikmat yang saya baca orangnya kembali kepada i'tikad bahawa sifat ilmu yang kadim yang meliputi dengan setiap yang makhluknya nama Allah. Sebab ada kitanya hana tak sungguh bak minta rezeki, saya yakini bahawa Allah itu kondisi dia hana sampai ke dia dia hana sampai nilainya dia hana berumur dia Allah. Jadi nanti secara tidak langsung dia kata isbat sifat ilmu kadim yang nama Allah yang meliputi setiap makhluk, dan keyakinan dia bahwa itu yang kali janji di Allah yang mustahil terhadap, termasuk janji rezeki mustahil terhadap, yang kembali ke Nabi Muhammad benar ke indikat. Dan nasabah hadis yang berpegang dalam cara-cara hikam, Allah dijamin, Nabi dijamin surga orang yang hanya belakang-belakang manusia. Sehingga waktu dengar hadisnya oleh sahabat Nabi pernah bergejak yang ada campur Pak Jarrah tu yang dengar di kuda pada yang orang yang sampai hangi ucap bahawa orang bercerita ucap yang jum keyakinan tuku yang buah Nabi bunyi hadisnya mayyakul li alla yas'alan nas syai'an wa atataffalu lahu bil jannah. So yang jamin maklum baik lelaki-lelaki manusia lalu jamin surga yang Rasulullah jamin mayyakul li, so jamin tulun Allah yas'alan nas syai'an, bahwa hanya lelaki manusia akan sesuatu wa atataffalu lahu bil jannah, akan jamin di surga. Itu dalam syarah hadisnya pada Sauban telah sahabat Nabi dengar hadis Nabi yang tinggal pernah tu campur cemeti Pak Jarrah tu pada yang orang sampai hang ucap betul yang dum tu jaga apa yang berbuah Nabi agar dengan dijamin surga di nanti. Dia tu menjelaskan lagi saya dia ada kita ilah. Janganlah untuk sesuatu di pada dunia kita ambil jeroni di dalam pada anak jeroni anak kira apa anak nampak pada anak jeroni apa pada anak jeroni apa pada dalam penjelasan bakal kami katanya asy-syaikhul madmun lil abdi waliduhu alladhi yasulu lahu bihi iwaqu wujudihi fid dunya. Ada baca makna madmun, sesuatu yang ditaman dijamin bagi hamba, itu rezekinya hamba yang hasil baginya hamba dengan rezeki oleh kiwa wujud.
tidak eksisnya hamba di dunia. Anak kiwang wujud eksistensi hambanya mentah tidak di dunia. Nabi rezeki ya, ada buka saja rezeki yang tanggung darah, rezeki yang ekosah di. Yang mana kiwang wujud ekosah di mana pi mati. Kalau kita dengar pun jauh lebih tinggal di kami itu rezeki yang ada rezeki macam tu. Tapi kalau ibu itu keroi, ya kan? Rezeki ini tinggal kita ada rezeki orang kena tinggal macam ibu ada tu keroi. Yang hidup di pasal makanan untuk hidup ada fitroi, kata bertemu dari kita maju sakit. Itu tak ada rezeki. Ada rezeki pada pun rezeki yang hidup yang sudah biji jiwa wujud di dunia. Dah boleh. Pemakna kaunihi madhunan, maksud keadaan rezeki yang dijamin oleh Allah, dan Allah dah kafala bidzalika wa faragha al-ibad anhu. Allah sudah kaful, ditanggung dengan demikian rezeki dan kekosong hamba pada rezeki. Mana kekosong ada minta. Yang dia ada anak minta. Duduk berada yang pasti itu rezeki yang utama tadi. Yang itu kesah udik dalam mati. Makhluknya banyak-banyak. Kira-kira anda nak mati tu dia untuk. Dan ada orang muda lah mati lah boleh. Orang muda tu kira-kira dia muda banyak yang tanggung oleh Allah. Nak tanggung nak tukar belur nak tanggung tukar jalan ni nah. Walam yatulun minhum al-ijtihad bi sa'i fihi. Dah ada dituntut oleh Allah nimba mereka itu hamba sungguh-sungguh atau rajin berusaha padanya rezeki madhum. Dah ada dituntut ihtimam menganggap penting baginya. Fasyai'ul matlub, sesuatu yang dituntut di hamba amal alladhi tawassal bihi ila sa'adatil akhirah wal qurbi min Allah. Beramal yang jid ke perantara kepada bahagia di akhirat dan doa Allah daripada ibadat dan buta. Makna amalnya dituntut, maksud amal dituntut, keadaan amal itu dituntut anahu mawkul ila iktisabil amdi. Bahasanya amal diserah kepada usaha hamba. Kena ditaha ke kena amal, kena ditaha ke kena. Kena tidak perlu. Kena ditaha ke kena. Kena ditaha ke kena. Ada insan illa masalah. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia laisa lil insan illa masalah. Laisa lil insan illa masalah. Aku maksud dia di beberapa tengah berupa kecuali umat yang tak pernah ada beramal di dunia. Karena ada beramal dia karena bagilah. Di mana duduk padanya berserah usahanya dan kebutuhannya. Pemuraan suruti sebabnya okati dan jaga syarat sebab dan batin. Itu nak semayang ada apa? Puasa yang lumayan lupa berpuasa. Bantu puasa, bantu ponam sepuluh dah tengah negeri. Yang tak boleh order ada anak syarat, anak sembahyang tapi anak nasa, anak sembahyang ada orang, anak sembahyang anak memenuhi syarat-syarat dan rukunnya anak berisi. Menoga ideali kurang hati suruti wasbabi wakati. Dihada jalan sunnatullah yang ibadihi. Yang mana yang berlaku sunnah Allah bahwa di sunnah kebiasaan Allah hanya untuk kita berdoro dengan Allah melalui proses ibadah dia. Tak pernah ada usaha. Tapi ya. Kemudian dalam seperti hadis kursi dalam bahagian asal Rasulullah pernah nyebut abdi ati'ni fima amartuka wala tu'allimni fima yuslihuka. Enggak salah. Bicara dengan Allah. Hai hamba dan taat ilun barang yang perintah kata tidak perlu di manjaran publik kata mai selipkan diselih Islam memperbaiki Islam. Wala tu'allimni bima yuslihuka. Tidak perlu dengan barang yang diislahkan kata. Bukan kata dengan belur yang doyu. Tidak perlu cara mengislahkan atau bertanduk dengan Allah dalam hadis kursi. Ini menunjukkan berarti daya yang dituntut adalah kerja ibadah, urusan rezeki kalau tanggung. Tapi kedua yang tanggung adalah rezeki yang untuk berlangsungan udik, bukan rezeki yang itu bukan rezeki yang untuk bermewah. Darafnya ada tanggung ya Allah, darafu rezeki itu darafu untuk bermewah udik. Ajinya kita bawa dekat dulu. Tinggal pula. Allah